jawabannya bisa gitu ya. Kalau lebih dari 2 justru itu powerfulnya dari dari metode simplex ini. Nah, kita akan masuk saja langsung. Jadi kalau dalam metode simplex ini memungkinkan variabel-variabel yang tadinya hanya terbatas 2 variabel dengan program linear bisa kita kendalikan, bisa kita analisa lebih lanjut dan menghasilkan satu kesimpulan yang baik pula gitu ya. Dimana sama-sama punya fungsi tujuan, sama-sama punya fungsi kendala gitu. Nah, kalau pada metode program linear itu kalau persamaan Z itu lebih kepada untuk mencari hasil akhirnya ya. Jadi ketika ada persamaan Z sama dengan sekian-sekian, maka itu akan kita gunakan untuk kalkulasi pada saat terakhir untuk memperhitungkan hasil yang kita inginkan. Nah, kalau di metode simplex, tahapan pertama adalah memfungsi tujuan menjadi sama dengan 0. Artinya kalau ada perubahan persamaan, di situ berarti ada yang kita tanda-tandanya itu harus berubah, yang tadinya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Ya, saya contohkan misalnya begini. Misalnya ada persamaan ya, ada persamaan Z sama dengan 2x1 minus 3x2 kemudian plus 4x3 misalnya seperti itu ya. Nah, untuk tahapan pertama persamaan Z ini kita rubah menjadi sama dengan 0 ya, nanti sebelah ruas sebelah kiri, berarti yang tadinya tandanya positif jadi negatif, berarti Z minus 2x1 ditambah dengan 3x2 ini dirubah menjadi sama dengan 0. Nah, dengan komposisi seperti ini kita sudah menyelesaikan tahapan yang pertama, yaitu merubah fungsi tujuan itu menjadi sama dengan 0. Tahap pertama sudah kita penuhi gitu ya. Nah, sampai sini dulu kira-kira ada yang mau paham nggak untuk merubah? Jadi kalau merubah itu yang tadinya ruas kanan pindah ke ruas kiri, jangan lupa tandanya dirubah, angkanya tetap sama koefisiennya. Bisa ada masalah atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan, ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Dianggap bahwa pada bagian ini tidak ada permasalahan, ya. Saya akan hapus. Nah, dalam kasus ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini Z-nya pertamanya ini. Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Kita rubah menjadi sama dengan 0. Ya. Karena dirubah menjadi sama dengan 0, maka ada pergeseran tadinya. Yang tadinya positif jadi negatif. Kemudian semuanya wajib dipindahkan ke ruas kiri supaya bisa menjadi sama dengan 0. Yang berikutnya, ada yang namanya fungsi kendala. Sama-sama fungsi kendala gitu ya. Di program linear juga punya fungsi kendala, tapi perbedaannya adalah pada fungsi kendala di metode simplex ini, kalau dia ada tanda lebih kecil sama dengan, maka aturan mainnya adalah dirubah menjadi tanda sama dengan, plus selain itu ditambahkan juga dengan variabel slack. Variabel slack itu seperti apa? Tidak usah panjang lebar, saya akan masuk ke dalam kasusnya aja contohnya. Misalnya begini, ya. Misalnya anggaplah sebentar ya. Misalnya anggaplah ini ya, ada beberapa persamaan gitu ya. Ya x1 ini nggak ada tanda lebih kecil sama dengan lagi ya. Sebentar. Lebih kecil sama dengan caranya ya. Oke. Anggaplah ini adalah 3x1, ini lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan artinya ya. Kebetulan tidak ada tanda yang bisa diwakili di zoom chat ini. Lebih kecil sama dengan 2 gitu ya, atau 3 gitu. Kemudian fungsi kendala kedua itu adalah misalnya
2x1 plus 4x2 plus 5x3 gitu ya. Kemudian 3 misalnya adalah 5x2 plus 2x3 ya, lebih kecil sama dengan misalnya 12, kecil sama dengan 12, lebih kecil sama dengan 10 misalnya. Nah, karena dia ada tanda lebih kecil sama dengan, kita harus menambahkan variabel slack ya. Apa itu variabel slack? Variabel slack itu adalah variabel dummy yang digunakan untuk sebagai variabel bayangan ketika ada tanda lebih kecil sama dengan ya. Jadi caranya kita lihat di dalam persamaan fungsi kendala ini itu adanya x berapa aja ya. Ada x1, ada x2, ada x3, ada x2, ada x3. Berarti yang paling tinggi levelnya derajatnya adalah x3. Nah, kalau kita bicara mengenai fungsi kendala yang dirubah menjadi tanda sama dengan dalam pengoperasian matriks S-impress, maka ini akan dirubah menjadi 3x1 ya, 3x1 ditambah dengan berhubung tadi derajat dari 3 fungsi kendala ini yang paling tinggi adalah x3, maka kita tambahkan dengan x4 ya. Jadi kalau derajatnya itu paling tinggi adalah x5, maka dummy-nya dimulai dari x6 gitu ya. Begitu seterusnya. Ini mungkin supaya seragam saya buat ini aja. Oke. Ini berubah ya. Ini juga berubah. Perubahannya adalah 2x1 saya copy lagi ya, biar capek. Nah, oke. Ini ditambah dengan x5. Oke. X5. Di bawahnya ini berubah 5x2 ditambah 2x3 ditambah dengan ya. Jadi dengan kondisi yang seperti ini kita bisa lihat bahwa 3. Jadi variabel dummy itu dimulai dari penambahan 1 derajat lebih tinggi daripada derajat variabel yang ada di dalam persamaan yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi kalau 3x1 ya, ini ditambah dengan x4 ya, karena tadi derajatnya paling tinggi adalah x3 ya. Kemudian yang di bawahnya ditambah x5, yang di bawahnya ditambah dengan x6. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Yang masih bingung, silakan. Saya belum mau lanjut kalau masih ada yang ganjil, karena nanti seperti biasa akan jadi beban untuk di proses selanjutnya, nanti jadi nggak selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Pada bagian ini, sorry? X5-nya X5 sama X6. Oke. Jadi X yang saya berikan warna merah ini adalah nggak bisa beda ya. Oke. Ya hilang ya. Oke. Nggak bisa ya. Oke. Kebetulan kehapus ya contohnya. Kita langsung masuk kasus ini aja deh, yang ada di bawah sini ya. Sebentar. Gak bisa di-undo ya. Oh ada nih redo. Oke. Nah kalau kita lihat di sini ya, ini contoh kasusnya. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti yang saya berikan kotak ini adalah variabel dummy. Oke, ini variabel dummy juga.
Nah, kalau kita lihat sebenarnya kenapa dia dimulai dari X4? Karena derajat variabel yang paling tinggi dari antara tiga persamaan yang ada fungsi kendala itu adalah ada X1, ada X1, X2, X3, X2, X3. Berarti yang paling tinggi derajatnya adalah X3 levelnya. Nah, oleh karena itu, makanya pada saat dia dikonversi menjadi dari lebih kecil sama dengan menjadi tanda sama dengan, dia ditambahkan dengan variabel slack yang lebih tinggi 1 derajat dibandingkan dengan yang sudah tersedia pada persamaan yang ada gitu ya. Jadi ini X4 dan di bawahnya berurutan ditambah dengan X5, di bawahnya ditambah dengan X6 ya. Ini mungkin bukan 125 ya. Ya. Nah, jadi ya. Jadi aslinya tuh begini. Tadi kayaknya nggak tahu karena beda ini jadilah ini dia. Oke. Nah, ups, sama ya. Jadi begini ya. Jadi dia 5x2 ditambah dengan 2x3 ditambah dengan x6. Ya, yang di atas karena dia derajat dari 3 variabel yang ada pada fungsi kendala, 3 persamaan di fungsi kendala paling tinggi adalah derajatnya x3, maka ditambah dengan x4, ditambah dengan x5, berurutan ditambah dengan x6. Kalau dia derajatnya di sini ternyata adalah di plus 1, misalnya plus 2x4 misalnya, maka pada saat dia dummy itu penambahannya dimulai dari x5 bukan dari x4 lagi, berurutan x5, x6, x7 begitu. Kira-kira paham nggak? Paham Pak, itu berpengaruh nggak kalau misalkan contoh lainnya itu kan kurang dari kalau lebih dari, apakah sama tambah lagi? Lebih dari ada aturan lain lagi. Jadi kita lebih dari itu ada nanti penambahan artifisial lagi ditambah dengan M namanya. Nanti itu ada dikalikan lagi dengan negatif ditambah dengan M, itu nanti case yang berbeda. Jadi kita nanti akan bahas lagi yang lain. Untuk topik ini kita coba dalami dengan satu yang lebih kecil sama dengan dulu ya. Ada di modul ini juga ada Pak. Oke? Oke Pak. Ya, oke, terima kasih. Nah, kita bisa lanjut ya. Jadi contoh ini saya anggap sudah dipahami, bisa kita lanjut ke yang selanjutnya. Cuman kok dia nge-freeze. Oke, sebenarnya. Nah, oke, selanjutnya adalah coba kita lihat contoh kasus yang ini ya. Dia ada 3 fungsi kendala nih ya, fungsi kendala awal. Oke, ini adalah fungsi kendala studi kasus di awalnya. Kita harus rubah dari tanda lebih kecil sama dengan itu menjadi tanda sama dengan cara melalui penambahan variabel slack. Jadi karena di sini derajatnya paling tinggi adalah 2x1, 3x2, 6x1 plus 5x2, berarti yang paling tinggi adalah adanya x2. Maka penambahan variabel dummy kita mulai dari x3, x4, dan x5. Maka dia berubah, dia menjadi persamaan yang ada di sebelah sini. Ya. Jadi 2x1 plus x3 sama dengan 8, begitu seterusnya. Oke. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita masukkan itu ke dalam variabel. Variabel-variabel itu kita masukkan ke dalam tabel. Di mana aturan mainnya adalah pada saat kita membentuk tabel, yang pertama di bagian atas, ya, di bagian atas itu adalah variabel z dan semua x-nya. Ada x1, x2, x3, x4, x5. Karena termasuk dengan variabel si dummy-nya itu, gitu ya. Jadi kalau di dummy-nya ada sampai 6 ya ditambahkan lagi dengan x6, gitu ya. NK ini apa? Ini adalah nilai kanan. Nilai kanan itu adalah nilai setelah tanda sama dengan, ya. Setelah tanda sama dengan, ya. Di sini kan ada persamaan setelah tanda sama dengan, gitu ya. Kemudian indeks, ada indeks ini nanti aja kita bahas.
Yang penting kita masukin dulu. Yang pertama adalah pada saat kita masukkan ini ke dalam tabel untuk si Z, ya, untuk Z, ya, persamaan Z kita lihat yang di atas itu adalah Z dan semua variabel Rx-nya. Yang ke bawah itu adalah Z dan variabel dummy-nya saja. Jadi Z dan variabel dummy-nya saja. Nah, oleh karena itu maka kita akan melakukan proses untuk mengisi, anggaplah di tabel-tabel ini tadinya belum ada angkanya, ya. Maka kita isilah yang pertama dengan cara baris Z. Kita lihat ya, untuk baris Z itu cara isinya adalah kita lihat yang mengandung Z itu ada berapa nilainya. Yang mengandung Z berarti ada di persamaan fungsi tujuan. Di sini adalah Z minus 3x1 minus 5x2 sama dengan 0. Berarti kalau kita lihat di persamaan yang mengandung Z, kita lihat di bawah, di atasnya. Berapa nilai Z? 1. Ya, di sini 1Z, ya, maka dimasukkan nilainya 1. Berapa nilai X1? Di sini adalah minus 3x1, maka dimasukkan di sini adalah minus 3. Berapa X2? Jawabannya adalah minus 5, ya, di sini. Kemudian X3-nya ada nggak yang terkandung X3 di dalam persamaan yang ada persamaan Z-nya? Nggak ada, karena hanya Z minus 3x1 minus 5x2. Berarti X3-nya 0, X4-nya juga 0, X5-nya juga 0. Nilai kanan setelah tanda sama dengan di persamaan. Berapa setelah tanda sama dengan? Nilainya adalah sama dengan 0. Maka diisi dengan angka 0 di sini. Itu untuk baris Z. Yang selanjutnya adalah untuk baris X3. Yang mengandung X3 itu ada di persamaan mana? Di persamaan fungsi tujuan nggak mungkin ada X3, gitu ya, karena itu ada variabel slack di dalam persamaan, di dalam variabel di dalam persamaan. Sebentar ya. Sebentar. Kita lanjut. Yang kita lihat ya. Kita lihat di X3, yang mengandung X3 ada nggak nilai Z? Ya kan, itu hanya ada di persamaan yang pertama, ya. Apakah ada nilai Z? Jawabannya tidak ada, ya. Makanya ditulis jawabannya adalah 0. Apakah ada nilai X1? Tidak, karena di sini adalah 2x1 plus x3. Maka di sini nilainya adalah 2 di sini. Apakah ada nilai X2? Ya, di sini adalah 2x1 plus x3, berarti tidak ada x2-nya, makanya ditulis nilainya adalah sama dengan 0. Berapa x3-nya? Ini clear, nilainya adalah 1. Tidak ada x4, tidak ada x5, kemudian nilai kanannya adalah 8. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang mengandung X4, ya. Yang mengandung X4 ini kita lihat itu ada di persamaan variabel yang mana? Ternyata ini adalah di persamaan yang kedua, gitu ya. Persamaan yang kedua kita lihat 3x2 plus x4 sama dengan 15. Apakah ada nilai Z? Tidak ada, 0. Apakah ada nilai X1? Jawabannya tidak ada. Apakah ada nilai X2? Itu X1-nya itu ada, ya. Kita masuk ke yang X4. Apakah ada nilai Z? Tidak ada. Nilai X1 tidak ada. Nilai X2 itu ada, ya, karena 3x2. Begitu seterusnya dan sama dengan 15. Ya, jadi dia sudah berhasil kita masukkan ke dalam persamaan-persamaan itu kita masukkan ke dalam tabel, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita memilih, tahapan selanjutnya adalah memilih yang namanya kolom kunci, ya.
kolom kunci itu didasarkan pada persyaratan. Jadi gini, metode simplex ini dinyatakan belum selesai selama pada baris Z itu masih ditemukan adanya angka yang negatif, ya. Jadi kalau di baris Z-nya sudah positif semua, berarti sudah selesai operasinya. Tapi kalau di baris Z masih ada angka negatif, berarti masih ada yang belum dituntaskan di sini, ya. Oleh karena itu, maka tahapan selanjutnya adalah memilih kolom kunci, di mana kolom kunci itu adalah negatif terbesar pada baris Z, ya, negatif terbesar pada baris pada kolom Z, gitu ya. Pada baris Z, ya. Maka karena yang paling negatif terbesarnya adalah -5, maka X2 ini menjadi kolom kunci, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita memilih yang namanya kita melakukan perhitungan indeks, ya. Indeks itu rumusnya adalah nilai kanan dibagi dengan angka pada kolom kuncinya. Karena di sini adanya -5, maka 0 dibagi -5. Maka jawabannya adalah 0. 8 dibagi 0 itu tak hingga. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5, dan 30 bagi 5 itu sama dengan 6. Nah, itu yang ada di persamaan yang keempat ini, yang ada di nomor tahapan keempat ini, gitu ya. Nah, kalau sudah begitu, ini masih ada tahapan-tahapan lain yang cukup panjang ke belakang, ya. Saya akan coba rem dulu. Karena ini nanti saya coba kembalikan dulu ke fungsi aljabarnya, karena di beberapa kelas itu ada yang pemahamannya itu berbeda, ya. Jadi contoh gini, 2 kurang 3 kali 4, ya, plus 3. Ini pemahamannya masing-masing orang bisa beda, ya. Ada yang 2 kurang 3 baru dikali 4 baru ditambah 3, ya. Ada yang 2 kurang 3 baru dikali 4 ditambah 3. Nah, padahal secara prinsip dalam ilmu aljabar itu yang namanya perkalian dan pembagian itu wajib untuk didahulukan. Nah, oleh karena itu, maka pengoperasian contohnya ini adalah 2 dikurangi 3 dikali 4, berarti 2 dikurangi 3 dikali 4 baru ditambahkan 3. Gini, ya. Berarti 2 dikurangi 12 -10 tambah 3 itu sama dengan -10 tambah 3 sama dengan -7, gitu ya. Ini satu contoh. Ada lagi yang lain adalah yang sering terjadi salah adalah -2 min 2 min 4, ya. Nih, ya. Min 2 min 4, min ketemu min itu selalu adalah positif, ya. Jadi min ketemu min positif berarti ini -2 ditambah dengan 4, ya, sama dengan 2, ya. Nah, kenapa ini penting? Karena di bagian bawah nanti pada saat kita pengoperasian itu akan membutuhkan proses perhitungan aljabar yang lebih mendalam per masing-masing. Sebenarnya tidak aljabar yang rumit, tapi prinsip-prinsip dasarnya itu harus dipenuhi, karena nanti pada saat kita melakukan perhitungan itu akan punya potensi kesalahan kalau dia tidak kita lakukan perhitungan dengan benar, gitu ya. Karena nanti ada iterasi, ya. Iterasi itu artinya adalah proses yang berulang. Ini nge-hang punya saya. Oke. Iterasi itu adalah proses yang berulang sehingga nanti sampai dia mau memasuki tahapan yang kita harapkan, gitu ya, sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan menurut rumus-rumusnya, gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Nggak ada sih Pak, masih bingung. Masih bingung?
Kirain tengah-tengah ini pada paham. Oke. Ketan Pak jelasinnya. Gimana? Jelasinnya cepet banget Pak. Masa kecepatan? Oke. Iya Pak. Kalau diingatkan ya, kalau misalnya ternyata menurut kalian itu kecepatan. Oke. Sebentar. Sampai tahap mana tadi yang masih kurang? Oke, sebentar ya. Sampai tahap masukin ke tabel bisa? Bisa Pak. Yang nomor 3 tadi itu Pak. Nah, nomor 3, kita diminta tahapan yang ketiga ini adalah memilih kolom kunci, di mana syaratnya kolom kunci itu adalah angka pada baris Z, ya, kecuali nilai kanan nggak usah dihitung ya, yang saya berikan tandanya. Itu dilihat apakah masih ada tanda negatif atau enggak. Kalau masih ada angka negatif, pilihlah angka negatif yang terbesar. Karena yang paling besar ini adalah -5, maka kita pilih X2 ini sebagai kolom kunci. Kalau adanya X7 misalnya di salah satunya, khusus hanya dilihat pada baris Z. Ya, tapi nilai kanan nggak perlu dilihat ya, hanya pada baris Z yang ada sampai ke X daminya. Ya. Berapa nilai negatif terbesar? Di sini kebetulan adalah -5. Maka X2 ini menjadi kolom kunci. Sampai sini dulu paham? Mangga. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menghitung indeks yang perlu dimasukkan angka di sini. Indeks itu rumusnya adalah nilai kanan ya dibagi dengan angka pada kolom kunci. Yang di abu-abu ini adalah kolom kunci yang kita pilih. Berarti nilai indeks untuk si Z itu adalah nilai kanan 0 dibagi dengan -5. Maka jawabannya adalah 0 di sini. Yang ini ya. Yang ini 0. Kemudian yang berikutnya berarti 8 dibagi dengan 0. Maka jawabannya adalah tak hingga. Kemudian yang berikutnya adalah 15 dibagi 3. Itu adalah 5. 30 dibagi 5. Ini sama dengan 6. Bisa sampai sini? Bisa Pak. Nah, sudah sampai sini mungkin ini nanti akan masuk ke, saya sengaja bagi fase memang karena di 3 kelas sebelumnya juga baru sampai di fase ini ya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bagi lagi untuk melakukan perhitungan yang melibatkan dengan baris lama, baris baru, kemudian ada perkalian, ada ya ini prinsip dasar aljabar sebenarnya ya. Nanti mungkin supaya nggak ngebul ininya kepalanya, kita bagi staging di masuk ke pertemuan berikutnya aja ya. Kita coba sampai basis kita masukkan dulu ke dalam tabel. Kalau sudah paham, kita bisa cari kolom kuncinya. Kalau sudah paham, nanti kita tinggal minggu depan melanjutkan masuk ke dalam pembagian di untuk pembentukan tabel-tabel baru ya. Tabel-tabel baru diperlukan dengan cara diisi dengan cara kita melakukan iterasi itu proses perhitungan berulang gitu ya. Nanti caranya seperti apa jangan dimakan hari ini karena nanti jadi pusing sendiri gitu ya. Nanti kita masukkan itu sebagai topik yang akan dibahas di minggu selanjutnya gitu ya, supaya nggak terlalu pusing karena tadi kelas-kelas lain 3 kelas baru sampai sini dulu mereka. Oke. Kalau sudah pada paham, tidak ada beban lagi. Mungkin untuk malam ini kita sudahi dulu. Nanti kita ketemu lagi di minggu selanjutnya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
私あなたに会えて本当に嬉しいのに、当たり前のようにそれ全てが悲しんだ今言いたくらい幸せな思い出がい